Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga kamu semua bahagia, semoga semesta alam memberikan kalian pencerahan, memberikan kalian atau membukakan pintu-pintu banyak kesempatan untuk raihan bahagia dan cintamu. Tema kali ini kita akan melihat mengenai gambaran dari diri sejati kamu. Kamu itu kalau menjadi diri sejati ya, sesuai dengan apa yang kamu harus jalani di bumi ini, ada suatu hal yang harus kamu lakukan, misalnya misi, atau ada suatu perbaikan dari kehidupan masa lampau misalnya. Ada suatu pembelajaran yang harus kamu selesaikan. Nah, seperti apa gambarannya kalau kamu tuh menjadi diri sejati kamu? Seperti itu ya. Aku siapkan dua pal ya lovelies. Pal satu kristalnya ametis ya. Pal kedua rose quartz. Ini pinknya pale banget ya, pucat banget, oke. Tapi tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Kalau mau lebih detail, disarankan ke personal reading ya, di mana nomor WhatsApp-nya banyak lewat. Nah, nanti kamu tinggal kirim pesan ke nomor tersebut, nanti akan dipandu untuk ada 3 metode ya. Satu pakai voice note, kamu kirim pertanyaan, nanti hasilnya ada foto sama ada voice note. Yang ketiga lebih praktis, voice call. Kayak telepon-teleponan gitu ya. Yang keempat, video call. Jadi kamu bisa lihat kartu yang keluar. Nah, semuanya via WhatsApp. Nomor tersebut juga ada di box deskripsi. Di box deskripsi setiap kali aku buat video pilih kartu, ini ada timestamp-nya ini di menit keberapa, ini di menit keberapa ya. Nah, karena ini pembacaan umum, kamu boleh loh pilih dua-duanya. Tapi bukan berarti harus dua-duanya, pilih salah satu atau mau dua-duanya monggo. Oke, bagi kalian yang baru dan belum bisa menentukan, kamu mau pilih yang mana di pause saja videonya. Aku akan mulai dari pas 1 ya, bye. Halo pal 1, tadi kamu pilih rose quartz ya. Oke. Sorry, ametis maksud aku. Kita akan lihat mengenai bagaimana sih gambaran dari diri sejati kamu. Kamu turun ke dunia ini, ada yang punya misi, tapi semua juga punya misi. Misalnya misinya untuk menaikkan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan semesta itu berarti buat semua makhluk hidup ya. Bisa juga kalian harus melunasi suatu karma untuk meraih bahagiamu, untuk merasakan cinta. Seperti itu ya. Kalau kamu ternyata dilihat starseed ya, atau jiwa kamu berasal dari semesta, maksud aku galaksi yang lain ya. Tapi kita lihat aja dia sejati kamu gambarannya seperti apa. Ini aku buka di Oracle dulu ya. Aku pakai dari Sacred Feminine Oracle. Ada demanding. Oke. Nah, demanding ini artinya, sebentar ya lovelies, karena ini ada oracle yang complicated ya, karena dia ada macam-macam archetype ya, ada kategori, ada archetypes ya. Oke. Nah, coba kita lihat mengenai demanding ini. Ini bisa saja gambaran apa yang harus kamu lalui untuk mendapatkan, untuk menjadi diri sejati kamu. Nah, di sini aku lihat kamu pernah terluka. Demanding ini ya, 34. Demanding. Shadows ya, artinya ada satu hal yang harus kamu benahi. Ada sesuatu di mana kamu harus melihat ada sisi gelap di hidupmu. Kita manusia ada sisi terang, ada sisi gelap. Ada dualitas di kehidupan kita. Begitupun kita sebagai energi, ada shadow, ada light, ada terang, ada gelap ya. Nah, di sini sisi gelap ini bukan untuk kita terlalu terpaku, kitanya jadi judgmental ya, kitanya jadi merasa ya sudah kalau gitu-gitu aja. Enggak, ini adalah sesuatu yang harus direngkuh, sesuatu yang memang kamu belajar untuk menyeimbangkan hal tersebut ya. Oke, di sini kok aku lihat ya, bisa saja nih mending ini kamu bisa di masa kini ya, di kehidupan sekarang, atau bisa ini bawaan dari past life lovelies. Jadi kita baca mengenai diri sejati ini gambarannya, itu kita harus open mind, terbuka mengenai
reinkarnasi, bahwa kita pernah hidup di masa lalu. Atau kamu berasal dari galaksi yang lain, dari jiwanya bukan dari bumi gitu loh ya. Oke, coba kita lihat. Ya, kamu bisa saja ini punya apa ya, punya keinginan untuk diakui, punya keinginan untuk dicintai. Itu yang aku lihat di sini. Bisa saja juga ya, kamu mendapatkan suatu pengalaman hidup yang tidak mengenakan, misalnya tidak ada pengakuan dari orang-orang yang kamu kasihi, bisa orang tua, saudara, atau pasangan, di mana kamu layak mendapatkan cinta, tapi kamu tidak mendapatkannya. Ada mungkin kamu memberi, tapi kamu tidak mendapatkan kembali. Jadi nggak balance gitu loh. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi sepertinya mungkin sekarang ini kamu jadi keras kepala, kamu jadi kayak tidak terlalu terbuka pikirannya, seperti itu ya. Terus tapi kamu sebenarnya di dalam hati kamu terdalam nih, kalau aku lihat di sini, diri sejati kamu tuh penuh cinta. Tapi kamu menutup cinta itu karena pernah dilukai. Jadi kamu kayak terlalu rapat. Ibaratnya kamu tuh punya tameng, shield gitu. Itu rapat banget. Tidak membiarkan ada cinta yang masuk ke kamu. Karena apa? Pernah dilukai. Nah, ini kamu ada demanding. Ya, coba nanti kita akan lihat bagaimana sih gambaran diri sejati kamu ya. Untuk yang pilih PAL. 1 ya. Ada surrender to the sweetness. Oh, okay. The courageous peony. Okay. Nah, dilihat dari surrender to the sweetness, di sini ada Venus energy ya, feminine energy. Kalau nggak salah ya, Venus itu place a joy, make love to life. Jadi artinya diri sejati kamu. Kalau kamu udah jadi diri sejati kamu tuh akan menikmati kehidupan. Kehidupan itu akan mencintai kamu. Ibarat kamu making love to the life. Ibaratnya kamu tuh kayak bercinta dengan kehidupan. Ibaratnya kehidupan tuh ibarat surga di kamu. Tapi sebelumnya kamu mendapatkan kayak gini loh. Kamu baru merasakan terang karena udah tahu gelap. Kamu merasakan ketawa, sukacita karena kamu pernah merasakan kesedihan, kejatuhan yang ada di titik 0 gitu loh. Ibarat masuk ke dalam suatu lubang paling dalam. There's no other way than a way up. Nggak ada lagi jalan selain naik ke atas. Ini kamu kalau aku lihat. Banyak badai di hidupmu. Nah, ini diri sejati kamu gambarannya. Nanti kamu akan menemukan surga duniamu. Kamu akan menemukan nirmana kamu. Kamu menemukan diri sejati. Kalau aku lihat di sini ya, dengan belajar menjadi diri sendiri. The courageous peony. Ya, sebentar ya, Lovely. Coba aku lihat di sebentar ya, Lovely. Courageous peony. Karena namanya oracle ya beda dengan tarot, ini pasti ada harus ada guidebooknya gitu loh. Biarkan dirimu terlihat menjadi diri sendiri. Oke. Nah, ibarat bunga ini ya, the courageous peony. Peony kan bunga ya, Lovelies. Kamu tuh punya banyak dimensi. Kamu tuh multi talenta. Itu diri sejati kamu. Kamu misalnya pinter, secara akademik pintar, tapi sorry ya, sekarang ini kepintaran seseorang tidak hanya dari akademis, tidak hanya dia pintar matematik, fisika, kimia, tapi dia juga misalnya pintar untuk di art, di seni, itu juga termasuk pintar. Dia pintar menulis, itu juga pintar. Ya, tidak semua orang sempurna, ada pintar di beberapa sisi, pintar olahraga. Tapi artinya di sini kamu multi talenta, kamu punya bakat tersembunyi. Mungkin bakat ini juga bakat spiritual. Gitu Lovelies, tapi artinya Tuhan itu, semesta itu kayak akan menurunkan kamu di bumi untuk menemukan siapa diri kamu sejati. Kamu ini siapa? Apa yang kamu bisa? Jadi artinya di multifaceted, unique nature, let yourself be seen. Menjadi diri sendiri itu. Kamu tuh punya suatu kekuatan cinta yang ada di dirimu. Cinta yang kamu bisa nanti sebarkan untuk dunia, untuk semesta. Ya, seperti itu. Dan ketika itulah kamu make love to life.
gitu lovelies ya, multi talenta, punya bakat. Mungkin bakat-bakat ini bisa bakat spiritual, bisa bakat seperti bakat misalnya kamu tuh bergerak di pembuatan film yang akan mengangkat nilai kemanusiaan ya, membuat syair lagu misalnya, membuat nada lagu yang akan menghaluskan orang-orang yang hatinya keras. Nah, bisa seperti itu. Atau bisa juga seorang penyembuh. Mungkin seorang tarot reader juga bisa. Gitu, lovelies. Itu diri sejati kamu. Kamu akan menyebarkan kebaikan, akan menyebarkan cinta. Itu sudah terjawab sebenarnya, tapi coba kita lihat di tarotnya, lovelies. Coba aku pakai tarot dari bentar ya, lovelies. Tarot of the Divine ya. Coba kita lihat bagaimana gambaran diri sejati kamu. Jadi, bagaimana gambaran diri sejati kamu. Dan kamu jadi berani menghadapi kehidupan. Kamu tuh berani di sini. Orang ya jadi kamu belum tentu seberani kamu. Maksudnya menghadapi suatu kehidupan, ada jatuh bangun, ada pengkhianatan, mungkin ada perceraian, seperti itu ya, lovelies. Six of coin. Ini 6 juga. Ada 6 pedang. Nah, ini kamu. Akan ada suatu pergeseran nilai kamu ya. Kalau aku lihat sih swiftness ini di energy Six of Swords. Kamu tuh akan meninggalkan hal-hal yang dulu kamu percayai atau dogma-dogma tertentu yang kamu udah gak percayai karena ternyata cinta itu universal. Cinta itu tidak mengikat. Atau di sini kamu ada pergeseran di mana cinta itu ada di diri kamu. Bahagia itu tanggung jawabnya kamu. Itu hal simpel yang pertama kamu pelajari. Mungkin gak simpel karena cobaan yang kamu dapatkan dari demanding ini kencang kalau aku lihat ya. Nah, di six coin ini, diri sejati kamu tuh kamu kayak memberikan yang terbaik bagi dirimu, juga bagi kemanusiaan, bagi semua makhluk hidup. Di sini gambarnya aja ada serigala, ya ada lebah. Lebah ngasih kamu koin. Koinnya kamu kasih lagi ke, nih, ada lagi. Jadi kamu membagi, itu diri sejati kamu. Dari bakat yang kamu punya, dari bakat spiritual juga bisa sekali lagi. Jadi ibaratnya tuh kamu tuh kayak apa yang semesta beri ke kamu, satu apa sih kebisaan spesial ya, bisa bakat spiritual atau bisa bakat apapun ya, di art atau dimanapun ya, kemampuan kamu di apa sih di bakat kamu di jadi scientist misalnya, itu kamu balikin gitu loh ke nilai kemanusiaan. Itu lovelies. Coba kita buka beberapa kartu lagi ya. Ya ini kamu dulu pernah dihianati, kencang banget ya energinya ya. Tuh ada 8 koin ya, dimana dari 8 koin ini kamu kayak membebaskan dirimu dari suatu yang ngebelenggu kamu. Ini bisa saya dogma-dogma yang dulu kayak ngikat kamu ya, tapi kamu akan terbebas dan akan terbang tinggi. Itu kamu. Happiness. Ini kamu. Happiness. Menemukan keluarga jiwa. Menemukan diri sendiri. Materi, kalau aku lihat walaupun kamu pernah terjatuh misalnya di materi, itu kamu semesta akan ngejaga kamu. Gitu. Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye. Halo, Pal 2. Tadi kamu pilih Rose Quartz ya. Oke, kita akan melihat mengenai bagaimana sih gambaran diri sejati kamu ya. Aku akan buka di Starseed Oracle, juga dari Sacred Feminine Oracle. Coba kita lihat. Oke, ini tentang guide. Coba aku lihat buku guidebooknya ya, karena ini salah satu oracle yang complicated ya. Complicated banget. Oke, 18. Ini tentang apa? Apakah tentang shadow atau tentang luka, wounds, atau tentang personal growth, suatu perkembangan kedewasaan kamu ya, self knowledge and expression, tentang pengenalan diri kamu ya, dan ekspresi kamu.
keyword, quality, inisiatif, komitmen, renewal. Oke. Oke, coba sebelum aku bahas ini, coba kita lihat nyambung nggak ke Oracle, dari Starseed Oracle. Oke, tentang we the Haters, deep love, mother's milk, birth as a portal. Kedalaman cinta, susu ibu semesta ya maksudnya ya, dan kamu kayak membuka suatu portal ya. Deep cellular healing, Arcturus energy, physical and emotional healing. Ada suatu pemulihan dari jiwamu. Tapi aku lihat gini ya, guide ini artinya, sini ada portal, birth as a portal. Jadi kamu seperti membuka suatu portal. Artinya bisa saja ya, untuk PAL 2 ini, kamu ini mayoritas ya, mungkin nggak semua. Kamu ini ke bumi ini kayak ingin mempelajari sesuatu. Kayak ada misi gitu loh. Bisa ada misi ya kencangnya, bisa juga kamu tuh ingin belajar. Bumi ini, earth ini tempat belajar. Jiwa-jiwa yang ingin belajar tentang cinta, tentang kehidupan, tentang how to love, tentang how to receive love, tentang how to give love, how to balance things ya, antara light sama shadow. Itu yang aku lihat. Nah, di guide ini ya, sebentar ya Lovelies. Jadi sepertinya guide ini seperti katanya suatu bimbingan, sesuatu akan ngebimbing kamu agar kamu menemukan diri sejati kamu. Karena sepertinya di sini ya, untuk PAL 2, kamu tuh jiwa-jiwa yang tua, old soul. Kamu sepertinya udah melalang buana di semesta. Jadi bisa saja kamu terlahir tuh kamu udah kayak dewasa. Mungkin umur kamu baru berapa gitu ya dulu ya. Tapi kamu pemikiran kamu udah jauh ke depan. Bisa saja kamu ada yang jenius di sini, ada yang pintar, udah punya bakat spiritual dari kecil, mungkin indigo, mungkin bisa menyembuhkan, atau pintar gitu, jenius. Punya bakat-bakat ngelukis, mungkin bakat musik, bakat puisi. Yang terlahir gitu, kamunya tuh terlahir dengan itu, ya. Nah, tapi bisa saja ya, karena kamu terlahir, jiwamu bukan berasal dari bumi, kamu bisa saja sakit-sakitan misalnya. Kamu itu kayak harus menyesuaikan diri dulu secara emosi juga secara fisik. Ada physical and emotional healing. Atau kalaupun enggak, untuk kamu bisa merasakan apa sih cinta, what is love ya, apa sih cinta, kamu kayak ada keluruhan di cinta. Bisa juga ada keluruhan di harta, misalnya apa yang kamu cintai hilang misalnya, dan kamu harus menyembuhkan itu. Dan ketika bisa menyembuhkan luka itu, aku rasa kamu menemukan diri sejati dan kamu melakukan misi apa yang emang terlahir. Kamu tuh janji untuk melakukan itu, karena pastinya setiap jiwa yang lahir ke bumi dia harus jadi bayi dulu. Kamu pernah baca buku nggak, itu bukunya sebenarnya artinya sih, aslinya sih bahasa Prancis, tentang The Little Prince. Kan dia pergi tuh, ternyata dia ketika pergi meninggalkan si pilot itu kan dia kayak mati gitu kan. Nah, artinya bisa saja ketika si prince itu datang ke bumi, dia tuh kan terlahir juga gitu loh, dan dia bertanya banyak hal tentang kehidupan gitu, untuk dia bawa ke planet asalnya yang kecil gitu ya. Tapi di sini sih artinya gini, aku melihatnya kenapa aku asosiasikan dengan buku Little Prince, sepertinya emang kamu ingin belajar tentang cinta, ingin banyak hal yang ingin kamu ketahui gitu Lovelies. Ada misi di mana kamu memang membawa hal-hal yang baik untuk disebarkan di bumi ini ya. Sekarang banyak banget ya terbuka di TikTok anak-anak kecil yang dia tuh kayak tahu dia tuh pernah reinkarnasi, atau dia tuh kayak starseed. Dia ngomongin soal energi, dia ngomongin soal angel, dia ngomongin soal dimensi, seperti itu ya. Coba kita lihat diri sejati kamu dari versi tarot. Ini aku pakai tarot dari Sufi Tarot ya.
Daughter of Sword. Bentar ya lovelies, coba aku benahi dulu biar kelihatan semua. Apalagi kartu Sufi Tarot ini, kartu tarot aku yang ukurannya seperti ukuran Oracle card ya. Ada Four of Swords. Oke. Sepertinya emang pertama-tama ya, ketika kamu ada di bumi ini, kamu kayak agak overwhelmed gitu ya, kayak agak kewalahan. Mungkin ada yang sakit secara fisik, kamu harus menyesuaikan. Pikiran kamu beda dengan orang-orang. Kamu tuh udah tahu dogma-dogma yang nggak baik tuh kamu udah tahu gitu loh. Makanya orang kadang-kadang anggap kamu aneh kalau aku lihat. Tapi di sini aku lihat Daughter of Sword ini, kamu seorang yang berani mengatakan apa yang benar. Kamu berani mengatakan apa yang tidak adil gitu. Jadi bisa saja juga kamu sebagai seseorang yang menjaga keadilan juga bisa ya, seperti itu. Seorang pemikir juga iya kamu ya, diri sejati kamu. Son of Staff. Seorang pencinta juga kalau aku lihat ya. Seorang yang punya bakat-bakat spiritual, seseorang yang berkembangnya tuh cepat. Ini energinya staff, tongkat soalnya. Dari sini aku lihat ada kupu-kupu. Kamu bertransformasi. Mungkin kamu terlahir di Magician Man. Oke. Terus satu lagi ya. Malika of Coin ya, back order deck-nya. Jadi lovelies, kalau aku lihat di sini tuh kamu tuh kayak jadi apa ya, seorang pecinta ya, seorang yang membawa kedamaian, seseorang yang di kehidupan ini bertransformasi, atau ya ibaratnya tuh dulu kamu tidak didengar, nanti kamu orang yang didengar karena kamu punya pengetahuan atau hal-hal di luar orang-orang bumi kebanyakan ya, lebih pintar, sekali lagi lebih berbakat kalau aku lihat seperti itu. Jadi kayak mencerahkan juga iya, karena aku lihat di sini juga kalian bisa saja mencerahkan orang-orang yang masih dalam tanda kutip kegelapan. Orang-orang di sini kamu orang-orang yang menolong orang untuk lebih tercerahkan, yang datang maupun yang tidak datang, karena di sini bisa saja kamu pakai media seperti digambarkan alkemis ini. Kertasnya sampai berhamburan ya, seperti itu. Ini kamu datang dari jiwa yang sudah berkembang, dan kamu kayak ya kalau aku lihat sih membawa suatu pencerahan, karena bisa saya deep cellular healing ini kamu loh yang akan menyembuhkan, memulihkan bumi misalnya, menyadarkan bumi, karena sekarang ini banyak dogma-dogma yang kayak ngaco gitu ya, seperti itu. Padahal it's all about love. Semesta itu ada tentang cinta, tentang keselarasan, juga tentang apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, seperti itu ya. Oke. Daughter of Cups, ini kamu seorang pencinta, seseorang yang bisa saja bakat-bakat kamu tuh bisa didengar, dan itu bisa memulihkan jiwamu, jiwa orang sekitarmu, memulihkan semesta ya. Tadi ada lagi Daughter of Sword, ini juga bisa saja di scientist, kamunya ilmuwan ya, mengatakan apa yang emang yang benar, meluruskan yang nggak lurus ya, mencerahkan yang gelap. Son of Staff, di sini kamu unstoppable, itu kamu sepertinya kalau aku lihat ya, dan kamu akan dibimbing oleh semesta seperti juga digambarkan di We the Haters. Kamu akan mendapatkan bimbingan, dan bimbingan itu tuh kayak masuk ke intuisimu, karena bisa saja ini selain kamu pintar juga kamu tuh kayak dewasa secara spiritual. Nah itu kamu, diri sejati kamu ya. Four of Swords ini menggambarkan bahwa pesan bisa saja untuk kalian ini juga harus jaga diri kamu, seperti itu ya. Atau mungkin emang dulu kamu pernah sakit ya, karena untuk menyesuaikan kehidupan di bumi gitu ya. Ambil aja mana yang cocok ya lovelies. Doa terbaik untuk kalian. Terima kasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.